Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meva Pramita dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, kelas 12 OTKP 2 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pokok yang saya dapat, yaitu pengendalian terhadap pembayaran kas. Sebelum memulai materinya, saya akan membahas sedikit mengenai kas. Mohon disimak ya. Apa itu kas? Kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang dapat digunakan dengan segera dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun yang termasuk kas diantaranya uang tunai, simpanan di bank, cek wisata, cek kasir, wesel pos, bank draft, dan money order. Oke, kita langsung saja membahas tentang materi pokoknya. Yang pertama mengenai pengertian. Pembayaran kas sama artinya dengan pengeluaran kas. Dikarenakan pengertian dari pembayaran dan pengeluaran sama, yaitu mengeluarkan suatu dana atau uang dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk suatu hal. Sumarsono SR mengemukakan bahwa pengeluaran kas merupakan suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dari bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang, maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran atau pembayaran kas merupakan transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Yang kedua yaitu prosedur. Prosedur pengeluaran kas adalah prosedur pengeluaran cek untuk melunasi utang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran kas, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Untuk menghasilkan sistem pengawasan yang baik, prosedur pengeluaran uang harus memperhatikan beberapa hal penting. Berikut beberapa prosedur pengawasan terhadap pengeluaran kas menurut Zaki Baridwan. Yang pertama, semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dibayar dengan kas kecil. Yang kedua, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Yang ketiga, pelulusan cek hanya dilakukan apabila didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Yang keempat, dipisahkan antara orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran. Adapun yang dimaksud adalah yang menulis cek, menandatangani cek, dan mencatat penerimaan kas. Serta yang kelima, diadakan pemeriksaan intern dalam waktu tidak tentu dan diharuskan membuat laporan kas harian. Selanjutnya, yang ketiga, sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas dengan cek adalah bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Sedangkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas dalam dana kas kecil adalah bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil,
dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dokumen pengeluaran kas. Yang pertama yaitu cek. Cek dapat diartikan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem pengeluaran kas dengan cek mengharuskan yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koperan bank atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Masih berlanjut tentang cek. Pengeluaran kas dengan menggunakan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, yaitu yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar dalam hal ini, yaitu bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, bagi perusahaan yang mengeluarkan cek pengembalian atau cancel cek, digunakan sebagai tanda terima dari pihak yang menerima pembayaran. Check issuer secara otomatis menerima tanda penerimaan kas di pihak yang menerima pembayaran. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi pencatat utang. Yang ketiga, fungsi keuangan. Yang keempat, fungsi akuntansi biaya. Yang kelima, fungsi akuntansi umum. Dan yang keenam, fungsi audit intern. Dokumen pengeluaran kas yang kedua adalah kas kecil. Kas kecil sering disebut juga PT Kas, yaitu sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil biasanya digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan ada dua, yaitu yang pertama, metode fluktuasi, dan yang kedua, metode impres. Masih berkaitan dengan sistem pengendalian intern pengeluaran kas, ciri-cirinya ada tiga, yaitu organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pokok pengendalian terhadap pembayaran kas. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.